Halo sahabat dasar teknik semuanya, selamat malam dan selamat bergabung dengan saya di channel Dasar Teknik 212, di mana kita akan membahas teknik-teknik paling mendasar dalam ilmu kelistrikan atau teknik-teknik mendasar dalam pemasangan atau rangkaian dalam ilmu kelistrikan. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang saklar tunggal, saklar seri, dan juga lampu paralel. Jadi seperti janji saya kemarin, di video kita kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan lampu saklar dan stop kontak. Jadi untuk teman-teman yang masih baru, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan disimak videonya, jangan di skip, jangan dipercepat agar pengetahuan teman-teman bisa lebih tahu lagi tentang teknik dasar ilmu kelistrikan, dan juga untuk para senior biar lebih merefresh lagi pengetahuannya. Oke teman-teman, langsung saja kita skipkan atau kita sepilkan saja videonya biar teman-teman bisa memahami tentang cara bagaimana memasang saklar, lampu, dan stop kontak dalam satu box atau JB Johnson box atau yang dinamakan TEDUS di dalam instalasi listrik itu sendiri. Oke guys, di depan saya ini sudah ada gambar rangkaian untuk pemasangan saklar lampu, dan stop kontak di dalam satu box atau di dalam Johnson box atau di dalam TEDUS itu sendiri. Jadi setiap instalasi atau setiap pemasangan instalasi di ruangan atau di dalam rumah atau di perumahan sekalipun itu pasti menggunakan yang namanya TEDUS atau Johnson box ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah menggambarkan diagramnya, sudah menggambarkan bagaimana urut-urutannya. Jadi power dari PLN atau arus dari PLN masuk ke dalam JB atau ke dalam junction box ini sendiri. Jadi yang warna merah ini adalah arus ya teman-teman. Yang warna merah ini adalah arus, jangan sampai lupa. Yang warna merah ini adalah arus, dan arus masuk ke JB dulu, terus kita jumperkan atau disambungkan ke masuk ke dalam saklar dan nanti keluarnya ke lampu. Ini untuk pemasangan stop kontaknya, ini netral dengan arus kita jumperkan sama-sama ya teman-teman. Jadi arus dari PLN langsung kita jumperkan ke power untuk stop kontak itu sendiri, dan netral dari PLN kita jumperkan ke stop kontak itu sendiri. Dan untuk lampu yang kita jumperkan langsung dari PLN adalah untuk netralnya saja. Kenapa kok plusnya atau powernya yang untuk lampu ini tidak kita sambungkan di sini? Masalahnya lampu ini butuh saklar, butuh hidup dan mati, butuh pemutus arus. Jadi sebisa mungkin dan harus diaplikasikan ini powernya masuk ke saklar dulu, baru ke bola lampu atau ke fitting lampu itu sendiri. Jadi untuk perbedaannya hanya di lampu ini saja ya teman-teman ya. Perbedaannya hanya untuk di lampu ini saja, untuk pemutus arus di lampu. Jadi rangkaiannya hampir sama dengan pemasangan saklar lampu paralel atau seri ya teman-teman. Jadi arus masuk ke saklar dulu, baru masuk nanti outputnya ke bola lampu. Kalau untuk pemasangan stop kontak sendiri itu tidak perlu melalui saklar atau tidak perlu melalui pemutus lainnya. Jadi arus dari PLN langsung kita sambungkan saja. Jadi dari arus PLN sini kita sambungkan ke sini, langsung masuk ke stop kontak, dan netralnya juga begitu. Langsung saja kita sambungkan di sini, langsung masuk ke stop kontak. Cuma perbedaannya adalah kalau lampu ini butuh hidup dan mati, dan untuk stop kontaknya ini tidak perlu hidup dan mati, dia harus on standby terus setiap saat. Jadi tidak perlu untuk mati dan hidup. Yang butuh mati dan hidup hanyalah bola lampu ya teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan pemutus arus atau saklar itu sendiri, dan perlu diingat teman-teman, seperti video-video sebelumnya, power untuk bola lampu atau untuk fitting lampu ini sendiri harus melewati saklar dulu, baru masuk ke fitting lampu atau ke bola lampu itu sendiri.
Jadi bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ini yang saya gambarkan ini adalah KWH meter dari PLN, ini adalah saklar, ini adalah junction box atau TDUS atau box terminal atau box terminal. Ini adalah bola lampu dan fitting lampu, dan ini adalah stop kontak untuk tambahan yang ada di rumah kita. Yang untuk tambahan di rumah kita itu bisa stop kontaknya bisa isi 1 atau isi 2 atau bahkan isi 3 sekaligus bisa. Dan perlu diingat, untuk stop kontak ini tidak perlu pemutus, jadi dia on standby, power sama netral on standby, jadi tidak perlu pemutus. Yang perlu pemutus hanyalah bola lampu itu sendiri saja. Jadi seperti biasa, untuk bola lampu powernya masuk ke netral powernya masuk ke saklar dulu, baru masuk ke bola lampu. Itu sudah dipermanenkan atau sudah dipatenkan dari ilmu kelistrikan paling dasar ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih tahu, jangan di skip atau jangan dipercepat videonya. Kalau perlu di download supaya diingat. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa download videonya dan download gambarnya, atau teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah, nanti akan saya jelaskan urut-urutannya bagaimana pertanyaan teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi simulasinya kayak begini. Jadi ini untuk power atau arus dari PLN kita standby kan di junction box ini sendiri. Terus ini kabel untuk saklar lampu kita standby kan juga. Ini kabel untuk stop kontak kita standby kan juga. Baru nanti kita sambung atau kita jumper ya teman-teman. Bisa pakai terminal atau bisa dipelintir juga bisa, enggak masalah. Terus netral dari PLN langsung kita standby kan di sini di JB ini juga. Untuk netralnya dari lampu kita standby kan di JB atau di junction box ini juga. Untuk netralnya stop kontak kita standby kan di JB atau junction box ini juga, baru kita pelintir, kita jadikan satu. Tapi yang bikin perbedaannya adalah untuk power dari PLN ke lampu ini kita membutuhkan stop kontak ya teman-teman. Jadi untuk output dari saklar ini kita langsung ambilkan dari fitting lampu atau plusnya di lampu ini sendiri. Jadi untuk pemutus hidup matinya lampu ini kita bisa memakai saklar, dan itu sudah dipatenkan sama pihak PLN atau pihak kelistrikan itu sendiri. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ini KWH meter, ini saklar, ini JB atau junction box atau TDUS atau box terminal itu sendiri saya bikin bulat begini. Dan ini lampu, ini adalah stop kontak. Ini stop kontak untuk standby on ya teman-teman. Untuk standby on tidak perlu dia tidak perlu pemutus karena dia memang dikhususkan untuk standby on. Nah, ini untuk lampu ini dia tidak dikhususkan untuk standby on. Ini dikhususkan untuk hidup dan mati. Ada banyak lampu yang di standby on kan, ada banyak. Cuman kalau untuk instalasi di rumah ini tidak di standby on kan ya teman-teman. Ini hanyalah untuk penerangan saja. Jadi kalau untuk penerangan saja kita membutuhkan saklar untuk memutus arusnya atau mematikan lampunya itu sendiri. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Kalau seumpama teman-teman ada keraguan atau sekiranya bingung, teman-teman bisa jadikan gambar ini atau jadikan diagram ini sebagai acuan atau sebagai panduan itu sendiri, bagaimana urut-urutannya, bagaimana cara nyambungnya di sini, nyambungnya di sini juga. Dan ini adalah bola lampu, tapi kabel fasanya tidak ikut disambung ya teman-teman, tapi lari ke dalam saklar karena dia lampu ini tidak standby on. Lampu diharuskan untuk hidup dan mati kalau itu untuk instalasi di dalam rumah atau di dalam ruangan. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya gambar yang saya bikinkan di depan saya ini. Jadi sedikit banyaknya agak ribet penggambarannya, cuman kalau diteliti betul-betul ini mudah dan sangat mudah dipahami teman-teman ya. Jadi sudah saya gambarkan untuk warna merah untuk arus fasenya dan warna biru untuk arus netralnya itu sendiri. Oke teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman like, silakan teman-teman komen, silakan teman-teman follow.
Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Untuk para suhu dan para senior, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon pencerahannya dan tolong tinggalkan komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menambah pengetahuan tentang ilmu kelistrikan bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pokoknya nguasai.